Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Polres Toraja Utara, dan Kejaksaan Negeri Tanah Toraja membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagai pelaksanaan amanat undang-undang dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara. Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara senantiasa melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menyamakan pemahaman terkait norma-norma hukum dan pola penanganan tindak pidana pemilihan. Pada tahun 2024, di Kabupaten Toraja Utara terdapat 11 tindak pidana pemilihan yang ditangani oleh Sentra Gakumdu. 8 diantaranya merupakan laporan dan 3 merupakan temuan. Terdapat 2 laporan dan 1 temuan yang inkrah di Pengadilan Negeri Makale. Berikut akan diuraikan terkait bentuk soliditas, unsur-unsur Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara dalam tahap-tahap penanganan temuan atau laporan tindak pidana pemilihan. Adapun tahap-tahap penanganan temuan atau laporan tindak pidana pemilihan, yakni pertama penerimaan laporan, kedua penyusunan kajian awal, ketiga pembahasan pertama, keempat penyusunan kajian atau penyelidikan, kelima pembahasan kedua, keenam penyidikan, ketujuh pembahasan ketiga, dan kedelapan penuntutan. Berikut akan dijelaskan tiap-tiap tahapannya. Tahap pertama yakni penerimaan laporan atau temuan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan senantiasa mendapat pendampingan dari penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu penyusunan kajian awal. Dalam tahapan ini, penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu melaksanakan pendampingan dengan tujuan mengidentifikasi dugaan jenis pelanggaran dan dugaan ketentuan pasal pidana pemilihan yang dilanggar. Setelah dilakukannya penyusunan kajian awal, maka dilanjutkan dengan tahap pembahasan pertama. Tahap ini dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap penyusunan kajian. Dalam menyusun kajian, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara kemudian mengundang pelapor, terlapor, beserta saksi-saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi. Proses klarifikasi tersebut didampingi oleh penyidik kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pembahasan kedua. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara apakah merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana pemilihan. Setelah tahapan pembahasan kedua dilakukan, maka dilanjutkan dengan tahapan penyidikan. Penyidik tindak pidana pemilihan di Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara melakukan penyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan. Dimulainya penyidikan oleh koordinator Sentra Gakumdu dari unsur Polres Toraja Utara dan diterbitkan bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap pembahasan ketiga. Penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara serta dihadiri oleh anggota Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum tindak pidana pemilihan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2024, terdapat sebuah peristiwa di mana Bupati Toraja Utara menerbitkan SK pelantikan 147 orang pejabat struktural dan fungsional pada tanggal 21 Maret 2024 dan kemudian melantik 147 pejabat tersebut pada tanggal 22 Maret 2024. Tanggal pelantikan tersebut bila dihitung sebelum tanggal penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni pada tanggal 22 September 2024, diduga telah masuk kategori pelanggaran terhadap larangan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang tentu saja berpotensi pidana. Tanggal sahnya sebuah pergantian pejabat, apakah sejak diterbitkannya SK
atau pada saat tanggal pelantikan menjadi kabur dan menimbulkan multitafsir di kalangan sentra Gakumdu. Berdasarkan hal tersebut, Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara melaksanakan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Konsultasi yang dilaksanakan di Bawaslu RI dan Kemendagri didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sentra Gakumdu Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, dalam penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2024, Sentra Gakumdu Kabupaten Toraja Utara mengutamakan soliditas antar unsur-unsur Sentra Gakumdu, sehingga menciptakan kondisi di mana anggota tim memiliki kekuatan karakter, integritas, dan kekompakan yang kuat, sehingga saling mendukung, bekerja sama secara efektif, dan memiliki komitmen bersama terhadap tujuan.